kasih teman-teman, selamat malam semuanya. Eh, Sebagaimana tadi yang bilang bahwa malam ini saya akan sharing satu tema, yaitu eh, temanya Aku Ada. Nah, eh, saya memulai sharing ini dengan menceritakan sebuah ilustrasi. Ini cerita dari waktu saya sama almarhum kakek saya. Waktu itu opa saya ini eh, dia kebingungan, kelihatan kebingungan. Dia jalan ke sono, ke sini, pokoknya dia jalan muter-muter. Pas waktu saya tanya ke dia, "Opa, lagi cari apa, Opa?" Terus dia bilang, Andi lihat Opa punya kacamata." Terus saya ketawa. Saya ketawa karena kacamata Opa saya itu nggak ada di tempat yang dia cari. Karena kacamatanya ternyata ada di kepala aja, dia taruh di sini. Nah, eh, itu sebagai ilustrasi. Kadangkala kita sebagai manusia itu kita sering mencari sesuatu yang sebenarnya sudah ada di dalam kita, sudah ada bersama-sama dengan kita. Itu yang cenderung uh, menjadi perilaku dari 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 kita sebagai manusia. Kita terus mencari, padahal kita tidak berfokus pada hal yang sebenarnya yang sudah ada diberikan bagi kita. Akhirnya kita nggak pernah puas, kita cari sampai sampai seterusnya. Nah, tema Aku Ada ini sebenarnya itu tema saya ketika mengajar di komunitas saya sendiri. Itu salah satu tema pengajaran doktrin. Kalau di sekolah teologi itu ada namanya teologi proper atau doktrin tentang tentang Allah, pribadi Allah sendiri. Di situ dibahas tentang nama-nama Allah, tentang sikap-sikap, sifat-sifat Allah, dan kemudian lain sebagainya. Bahkan di kesimpulannya itu juga dibahas tentang Trinitas. Dan eh, kenapa saya kemas ini jadi sebuah bentuk khotbah yang untuk membuat jadi lebih praktis saja, ya, jadi lebih apa namanya, lebih mudah diterima. Jadi kalau rada-rada mudah diterima, ya kita sama-sama berdoa supaya bisa mudah, ya. Bu Eva bisa kan? eh Apa namanya, kenapa kita perlu um, merenungkan atau dalam tanda kutip mempelajari tentang siapa Allah sendiri, siapa Allah itu. Ada teman saya yang bilang bahwa ini teologi apa sih? Dia berpikir teologi itu terminologinya sama kayak biologi. Kalau biologi kan bios, dari kata bios dan logos. Jadi karena bios itu makhluk hidup, logos itu ilmu, atau dari situ kita menemukan turunan kata logika, logikos. Logos ilmu, jadi ilmu yang mempelajari tentang tentang uh, biologi, dan kemudian disamakan dengan terminologi teologi sendiri, yang mana dari kata teos dan logos, seolah-olah teologi itu dalam tanda kutip mempelajari tentang Allah. Nah, kalau kita berkesimpulan seperti itu, bisakah kita manusia yang terbatas ini mempelajari sosok yang beyond, yang tidak terbatas? Nah, justru di situ letak kesalahpahaman sebenarnya dari dari eh, dari pemahaman tentang teologi. Karena sejatinya teologi itu, kalau bisa saya sederhanakan, itu bagaimana cara kita mengenal Allah. Dan seperti saya katakan, kita tidak akan pernah bisa mencapai atau me, mengetahui Allah. Ada sebuah ungkapan dari Santo Irenaeus, dia muridnya Polikarpus, dan Polikarpus ini adalah muridnya langsung dari Rasul Yohanes. Irenaeus bilang begini, kita tidak akan pernah bisa mengenali Allah atau mengetahui tentang Allah kalau kita tidak akan pernah bisa
mengenal Allah tanpa Allah sendiri yang menjadi gurunya, tanpa Allah sendiri yang menyatakan. Jadi teologi itu harus dipahami dalam dalam ruang lingkup bahwa Allah telah menyatakan dirinya kepada kita, dan penyataan Allah inilah yang kemudian kita renungkan untuk kita semakin hidup, semakin mengenal Dia dengan benar. Kenapa demikian? Karena ungkapan atau frasa pengenalan akan Allah itu di sepanjang Alkitab di, di terus digaung-gaungkan. Karena ini yang kerap kali menjadi kesalahpahaman umat manusia tentang Allah. Jadi kita harus terus-menerus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Bahkan sebelum kita capai pada titik mengakui atau percaya kepada Allah, kita harus mendasarinya dengan pengenalan. Karena kalau kita hanya sekedar mengakui, orang eh, orang dengan gangguan jiwa pun bisa dengan sangat lantang. Saya kemarin pas waktu mau ikut tes CPNS kan ngurus surat keterangan rohani kan, itu di rumah sakit jiwa itu ngurusnya. Waktu di rumah sakit jiwa, pas di IGD-nya ada satu pasien nyanyi kenceng banget suaranya. Dia nyanyi begini, hanya satu jalan, jalan keselamatan. Itu kan lagunya bercerita tentang Yesus adalah satu-satunya jalan. Kan? Dia dia menyanyi, dia mengakui, tapi itu hanya sekedar ungkapan verbal biasa, tidak didasari dengan pengenalan. Jadi kalau kita hanya eh, mengakui tanpa ada dasar dari pengenalan yang benar akan Allah, maka ODGJ pun bisa. ODGJ pun bisa. Jadi pengenalan harus mendasari semuanya, dan doktrin tentang Allah itu kita hanya bisa mempelajarinya ketika kita merenungkan akan pewahyuan yang Allah nyatakan tentang dirinya kepada kita. Dan salah satu pewahyuan yang saya rasa sangat penting di dalam Alkitab itu, ini kita buka dulu Alkitab biar kayak khotbahnya, karena kalau nggak buka Alkitab itu belum khotbah namanya. Kita buka ayat Saya buka handphone dalam, boleh ya? bisa. Yang penting ada Alkitabnya. Oh iya. Di Keluaran 3 ayat 14. Mungkin ini sudah sangat sering kita dengar, bahkan di khotbah-khotbah dan banyak pengajaran sudah sangat sering kita dengar. Saya rasa ini salah satu pewahyuan atau pengenalan diri dari Allah sendiri. Allah memperkenalkan diri kepada manusia, dan ini secara eksklusif dia nyatakan kepada Musa. Kita tahu konteksnya, ketika saat itu Musa sedang menggembalakan domba di seputar daerah Midian, kemudian Tuhan menampakkan dirinya melalui semak belukar yang terbakar tetapi tidak termakan oleh api, dan kemudian disitulah ada kalimat-kalimat pengutusan bahwa Tuhan mau mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Itu konteksnya. Dan setelah itu kemudian Musa ingin sebuah penegasan atau pernyataan dari Allah. Musa seolah-olah mengatakan, kalau demikian, kalau nantinya aku datang ke orang Israel, siapakah yang harus aku bilang yang telah mengutus aku untuk pergi kepada mereka untuk membebaskan mereka? Dan ini adalah jawaban yang kalau saya bisa katakan eksklusif dari Tuhan. Di ayat 14 di situ dikatakan firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, kalau kita membaca ayat ini dari sudut pandang
pemahaman kita di zaman sekarang, mungkin kita akan kebingungan dengan frasa aku adalah aku, terus akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Kita akan sangat kebingungan, dan karena memiliki, kalau di bahasa Indonesia kan eh, ada yang namanya subjek, predikat, objek, keterangan dan lain sebagainya. Kita akan kebingungan karena sebenarnya di sini pernyataan aku adalah penegasan tentang pribadi Allah itu sendiri, pribadi Allah itu sendiri, dan ungkapan aku adalah sebuah proses perkenalan diri Allah kepada manusia yang memiliki, kalau saya bisa katakan, makna yang sangat mendalam, dan kalau bisa juga saya katakan ini juga sebuah nama yang Tuhan wahyukan kepada manusia dan disampaikan secara khusus kepada Musa. Sebuah nama yang Tuhan sampaikan. Kita mungkin mengenal ada nama-nama eh, Tuhan di dalam Alkitab, dan mungkin oleh beberapa gereja itu kemudian dipatenkan dalam penggunaan menyebut nama Tuhan. Misalnya kita temukan di sana ada tetragrammaton atau empat huruf mati, YHWH, ada juga nama Elohim, ada juga di terjemahan baru ada Tuhan, ada Allah. Tapi sebenarnya ungkapan nama-nama nama-nama itu kalau bisa saya katakan itu bukanlah nama-nama nama pribadi atau pengenalan eksklusif tentang Allah. Karena kalau kita mau telusuri dalam sejarah, misalnya kalau kita ambil nama misalnya El begitu, El itu sudah ada dalam ritus penyembahan Kanaan kuno. Bahkan yang tertua kita bisa lihat ada sebuah penemuan arkeologis yang disebut yang namanya Amarna Letters. Itu sebuah dokumen hubungan bilateral antara daerah Kanaan dan juga Mesir, dan di situ disebutkan nama El. Jadi El merupakan kalau bisa saya katakan nama dewa lokal yang kemudian Tuhan pakai. Nama itu dipakai untuk kemudian artinya tidak lagi menuju kepada dewa itu, tetapi menuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya kenapa Abraham menggunakan kata El Shaddai, tidak lagi dalam pemahaman orang-orang penyembah agama pagan di Kanaan dan lain sebagainya, di Mesopotamia sana, tetapi dia menunjukkannya kepada Tuhan yang telah memanggil dia. Jadi itu kayak nama dewa lokal. Sama halnya kalau saya dari suku Sangir, itu dikenal ada ungkapan mau begitu, yang menuju kepada sesembahan. Atau misalnya dari suku-suku yang lain ada kata Jubata. Kalau di daerah timur sana ada kata Jou. Kalau di daerah tengah Bali itu ada Dewata. Daerah Jawa mungkin ada kata Gusti. Itu kan nama-nama lokal yang kemudian ketika Kristenan masuk, nama itu tidak lagi merujuk kepada dewa sesembahan leluhur, tetapi merujuk kepada Tuhan yang kuasa. Dalam hal ini Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus. Itu salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lain misalnya nama Allah begitu, yang sering diperdebatkan, ada yang menolak, kemudian nama ini dituliskan di dalam Alkitab, tapi karena memandang nama ini kan berhubungan dengan kaum seberang, tapi kemudian itu merupakan sebuah pandangan teologis yang saya rasa tidak tepat, karena justru sebelum ditemukan di dalam pengajaran saudara-saudara agama Muslim atau Islam,
Allah itu sendiri itu sudah ditemukan ada satu prestasi Kristen Ortodoks Syria yang namanya Al-Zabat. Prestasi itu dimulai dengan kata Bismillah. Bismillah itu demi nama Allah, dan kemudian di bawahnya diikuti dengan nama-nama orang-orang Kristen Syria, orang-orang Kristen Ortodoks Syria. Jadi itu sebenarnya Allah itu dari dua suku kata, dari al-ilah. Al itu kata sandang, seperti halnya sang, atau dalam bahasa Inggris the, dan ilah itu kemudian diterjemahkan God. Jadi al-ilah itu the God, begitu. Dan itu juga dalam mitologi orang-orang di Arab mungkin juga termasuk salah satu dewa lokal yang kemudian pemaknaannya tidak lagi kepada dewa lokal itu tersebut, tapi ditujukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu contoh dua nama saja yang saya kasih contoh, yang sebenarnya itu kalau menurut saya pribadi itu bukan perkenalan secara eksklusif, dan saya rasa perkenalan secara eksklusif ini muncul di Keluaran 3 ayat 14. Ini ketika Tuhan berkata kepada Musa, dia memperkenalkan dirinya sebagai aku adalah aku. Dalam terjemahan yang lebih tepat sebenarnya dari kata Ibrani, kalimat Ibrani ehye asyir ehye, sebenarnya lebih tepat diterjemahkan aku ada yang aku ada. Sebagaimana tema kita malam hari ini, aku ada. Aku ada yang aku ada. Itu kalau menurut saya lebih tepat. Tapi kenapa LAI menggunakan kalimat aku adalah aku? Saya rasa itu untuk memudahkan pembaca yang awam, yang tidak meneliti secara mendalam. Aku ada, yang aku ada. Itu merupakan kalimat eksklusif yang Tuhan nyatakan kepada manusia, dalam hal ini melalui Musa. Nah, apa maknanya? Kemudian, dari aku ada, yang aku ada. Ehye, asher ehye. Ehye ini dari kata dia dari kata hayah, yaitu dapat diartikan ada, keberadaan. Nah, sebenarnya ada dua pemaknaan inti dari aku ada yang aku ada. Pemaknaan pertama yaitu pemaknaan terhadap transendensi Allah. Transendensi Allah atau keberadaan Allah yang dia adalah yang kekal. Dia kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Yohanes, dia mengatakan aku yang sudah ada. Sorry, saya baca saja ayatnya. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Artinya, secara transendens keberadaannya itu tidak dipengaruhi ruang dan waktu. Dia yang sejak dahulu sudah ada, dia yang sekarang masih ada, bahkan yang sampai selama-lamanya dia tetap ada. Itu makna transendensi Allah. Dia yang Maha Kuasa yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itu makna pertama yang kita bisa dapat dari aku ada yang aku ada. Kemudian makna kedua, ini yang akan kita bahas malam ini, itu adalah makna imanensi atau keberadaan Allah yang berkaitan dengan relasinya dengan manusia. Keberadaan Allah yang berkaitan dengan relasi dengan manusia. Di dalam pembacaan kita di malam hari ini di Keluaran 3, Tuhan mengawali dialognya dengan Musa. Dia mengatakan, aku telah mendengar tangisan orang Israel, permohonan orang Israel. Jadi yang selama ini orang Israel mungkin saja selama penjajahan, selama bertahun-tahun itu tidak lepas dari penjajahan. Mungkin saja ada di antara mereka yang sudah menganggap
bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka itu sudah tidak ada lagi bersama mereka. Dan pernyataan Tuhan kepada Musa menegaskan bahwa secara imanen dia tetap berada dengan umatnya. Itu adalah jawaban penegasan dari Tuhan. Makanya dia menyatakan dirinya secara kasat mata untuk sementara waktu melalui semak belukar yang menyala kepada Musa untuk menegaskan bahwa benar-benar dia ada. Dan ini juga pernyataan Tuhan itu juga memberikan sebuah janji, sebuah garansi kepada Musa untuk pergi kepada orang Israel, memberitakan bahwa Tuhan itu nggak meninggalkan mereka. Itulah sebabnya dia lengkapi Musa dengan tanda-tanda. Tanda-tanda itu mengikuti janji yang sudah dia berikan melalui penegasan akan namanya itu. Tanda-tanda melalui kejadian yang dahsyat, tulah-tulah di Mesir dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk imanensi daripada Allah, di mana Allah mau berelasi dengan manusia itu sendiri, dengan umat pilihannya dalam hal ini orang-orang orang-orang Israel. Nah, itu secara garis besar. Jadi secara transenden dia Allah yang sangat tidak terbatas, dan secara imanen dia Tuhan yang terus tetap hadir bagi manusia. Dan kemudian ketika ini kan kita baca dari sudut pandang perjanjian lama kan, ketika kita mengacu ke perjanjian baru, kalimat ehye asyar ehye ini itu sendiri sudah diucapkan sendiri oleh pribadi Yesus Kristus yang adalah pribadi Sang Firman yang menjadi manusia. Diucapkan sendiri oleh Yesus untuk menegaskan bahwa dirinya adalah Sang Ada sebelum segala sesuatu ada. Di dalam Yohanes 8 ayat 58, di situ Yesus berkata bahwa sebelum Abraham ada, before Abraham was, I am. Dia menggunakan tenses present di situ. Karena di hadapan Allah itu tidak ada batasan waktu. Semuanya present. Nggak ada yang lalu, nggak ada yang lain. Karena di dalam Allah yang transenden tidak ada batasan waktu. Makanya dia katakan I am. Itu menggunakan dari kata atau kalimat atau frasa Yunani ego eimi. Dan ego eimi ini merupakan tafsiran Yunani dari ehye aser ehye. Dalam Septuaginta dia menggunakan kata ego eimi hoon. Ini merupakan klaim eksklusif juga dari pribadi Kristus yang menyatakan bahwa dirinya adalah Sang Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita mungkin diperhadapkan dengan pertanyaan, ayo tunjukkan di mana Yesus pernah berkata di Alkitab bahwa dia adalah Tuhan. Itu adalah salah satunya. Karena setelah Yesus mengungkapkan ego eimi itu di dalam Yohanes 8 ayat selanjutnya, setelah ayat 58, jadi bilang orang Yahudi hendak melempari dia dengan batu. Karena menurut orang-orang Yahudi dia seolah-olah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Karena itu memang klaim eksklusif. Ini yang saya bilang tadi, yang mau kita dalami malam hari ini, yaitu tentang imanensi Allah. Keberadaan Allah yang kekal itu, yang tidak terkatakan itu, yang tidak terbahasakan itu, justru tetap ada bersama-sama dengan umatnya. Bahkan di saat umatnya meragukan akan kehadirannya. Bangsa Israel di zaman Yesus kan mulai meragukan karena ada penjajahan. Hampir sama juga konteksnya dengan ketika mereka berada di Mesir, berada dalam penjajahan. Mereka menantikan sosok Mesias. Makanya pejuang-pejuang sebelum zaman kekristenan itu mereka katakan sebagai sosok Mesias. Contohnya pejuang di masa pemberontakan Makabe itu disebut-sebut sebagai Mesiasnya orang Yahudi, tapi itu Mesias mereka kalah juga. Ini berbeda dengan Yesus yang menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Saya sangat senang sekali dengan ungkapan di Yohanes 1:14.
firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu sebuah ungkapan yang sangat luar biasa, sangat mendalam, di mana sesuatu yang tidak terbatas justru telah membatasi dirinya dalam ruang dan waktu menjadi sesosok manusia. Saya suka menyebutnya dengan ungkapan dia yang tidak terbahasakan oleh semua bahasa manusia justru telah membahasakan dirinya dengan menjadi manusia. Dia mau menegaskan kepada setiap umatnya bahwa dia itu ada. Dia tidak pernah meninggalkan mereka. Dan eh, pesan yang sangat kuat yang malam hari ini mau saya coba ingatkan bagi kita semua. Ingatlah bahwa dia adalah sang ada. Bahkan nantinya ketika kita menanti kedatangannya yang kedua, itu bukan berarti dia pergi dan kemudian selama masa dia pergi dan kemudian akan datang kembali, itu bukan berarti dia tidak ada bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan sejatinya adalah Allah Immanuel. Dia yang terus-menerus ada bersama dengan kita. Dia yang terus-menerus berrelasi dengan kita, yang mau membangun hubungan dengan kita. Dan sebagaimana yang saya ilustrasikan di awal, tapi terkadang kitanya sendiri yang tidak mau menganggap dia ada. Ada kayak lagunya Once itu. Saya suka lagunya Once itu yang bilang, kau boleh acukan diriku dan anggapku tak ada. Kalimatnya yang selanjutnya yang saya suka. Tapi takkan merubah perasaanku kepada. Saya coba mendengar ini dari sudut pandang seolah-olah Tuhan sedang bilang ke orang-orang percaya. Karena kadangkala ketika kita juga sebagai umat Tuhan, ketika diperhadapkan dengan berbagai macam hal pergumulan hidup, kita juga mungkin sering berpikir di mana Tuhan waktu sakit penyakit menimpa kita, waktu kemalangan menimpa kita, pasti selalu ada ungkapan di mana Tuhan, kok saya bisa mengalami ini, kok saya bisa ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya dia tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu ada bersama dengan kita. Keberadaan inilah yang sering kita hiraukan karena kita lebih cenderung berfokus kepada hal-hal yang ada di depan mata kita. Kita tidak menyadari akan pribadi yang sejatinya sudah berdiam di dalam hati kita. Ada ungkapan uh, yang sangat mendalam dari seorang teolog namanya John Locke. Dia bilang, what worries you masters you. Apa yang mengkhawatirkan engkau, apa yang mengkhawatirkan bagimu, justru itu yang menjadi Tuhan. Berarti selama ini kita tidak pernah menempatkan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita. Kita cenderung menempatkan dia di posisi yang ya kalau mau ke gereja baru urusan dengan Tuhan dan lain sebagainya. Kita tidak menempatkan dia sebagai segalanya, sebagai pribadi yang berotoritas penuh terhadap kita. Pribadi yang memiliki kendali penuh atas kehidupan kita. Itulah sebabnya kenapa kita selalu berada dalam ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Ini bukan berarti kita tidak akan pernah lagi merasakan perasaan takut. No. Tapi perasaan takut itu akan bisa lebih mudah diatasi ketika kita menyadari bahwa ada pribadi yang tidak terbatas. Dan pribadi yang tidak terbatas itu sudah berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Aku ada yang aku ada. Dia secara transenden, yang tidak terjangkau oleh manusia, tetapi juga yang adalah imanen, yang ada di dalam setiap kita, apapun keadaan yang kita alami, dimanapun kita berada, dalam waktu seperti apapun. Percayalah bahwa dia adalah sang ada. Dia tetap ada bersama-sama dengan kita.
dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya rasa itu pesan yang bisa saya sampaikan, dan saya akan tutup dengan sebuah kesaksian singkat. Saya minta tolong Pak Indra untuk menampilkan sebuah gambar yang tadi sudah saya kirim. Bisakah Pak Indra? Oke. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di gambar di layar di sini, itu kan ada gambar spion mobil, dan di atas spion itu ada 2 ekor burung. Burung, saya tidak tahu burung namanya. Mungkin burung dada kuning kan, karena dadanya kan warna kuning. Ini tepatnya bulan Desember lalu, waktu waktu itu saya sedang mengikuti ujian untuk apa namanya CPNS, dan tidak mudah, sangat, bahkan kalau saya bisa katakan mungkin sangat sangat sulit. Dan ini ketika masuk ujian tahap kedua, yaitu ujian seleksi bidang, jadi sesuai bidang keilmuan. Dalam hal ini karena saya pendidikan agama Kristen, jadi berkaitan dengan agama Kristen. Di hari ini sebenarnya pikiran saya itu mengikuti cuaca di waktu ujian tahap kedua ini. Waktu itu di Manado hujannya selalu lebat, nggak pernah sedang, nggak pernah kecil-kecil, nggak pernah gerimis, selalu lebat, sampai ada beberapa titik di Kota Manado yang kebanjiran, longsor dan lain sebagainya. Dan di saat ini sebenarnya saya berada juga, kalau bisa dikatakan, dalam keadaan yang didera hujan yang lebat. Kondisi batin saya galau, istilahnya Hatta itu galau, tapi galaunya nggak alkitabiah. Saya galau ya, kalau mau dipersingkat, pokoknya tentang keberadaan saya sebagai kepala rumah tangga tentunya, dan berbagai macam hal lah. Nanti kalau saya cerita satu-satu, nantinya nggak jadi kesaksian, malah curhat nanti. Jadi ini kondisi di mana saya sangat, istilahnya ada di persimpangan jalan lah. Ini mau lanjut, tapi ada dalam kebimbangan, ketakutan, karena nantinya ujian ini bisa, istilahnya dalam tanda kutip, yang menentukanlah arah arah kemana saya dan keluarga saya ini mau melangkahkan. Kemudian di tengah kegalauan saya dan juga ke derasnya hujan di hari itu, waktu saya parkir sampai di tempat parkir tempat ujian, Mas baru sampai, nggak sampai 5 menit, tiba-tiba 2 ekor burung ini itu apa nongkrong itu di kaca spion saya. Saya kaget dong, kok ini lagi hujan deras-derasnya 2 ekor burung ini malah nangkring di sini. Ini hujan loh, ini dalam keadaan hujan. Jadi itu mobil saya nggak ketutup sama kanopi ataupun atap. Ini memang langsung live, itu hujannya live dari langit. Tapi herannya 2 burung ini nangkring di kaca spion saya. Dan seketika saya terfokus sama 2 ekor burung ini. Jadi fokus saya terhadap kegalauan saya yang lagi berkecamuk itu seperti dialihkan kepada 2 ekor burung ini. Dan entah kenapa ketika memandang 2 ekor burung ini, saya seperti, kalau saya katakan mendengar, bukan seperti mendengar juga, tapi seperti ada sebuah uh, kalimat yang muncul dalam pikiran saya, dalam benak saya. Dan kalimatnya cuma 2 kata. 2 kata itu, aku ada. 2 kata itu, aku ada.
Dan entah kenapa kalimat itu terus menerus apa namanya muncul, terus menerus muncul, seolah-olah lagi sedang ada peperangan dalam batin saya antara kegalauan saya dan sebuah kalimat singkat, aku ada. Dan seketika sebelum akhirnya saya masuk ke ruang ujian, kalau bisa saya saksikan malam hari ini, apa namanya, saya akhirnya masuk dengan penuh rasa optimis, saya percaya, padahal sebelumnya saya tengah galau, saya kacau istilahnya. Karena ini kan soal soal apa namanya penghidupan saya dan keluarga. Saya masuk ruangan dengan rasa optimis, yang galau-galau tadi itu seolah-olah sirna, digantikan dengan dua kata yang sangat powerful itu, aku ada. Dan ketika mengikuti ujian, akhirnya puji Tuhan kemarin saya sempat menghubungi Pak Surudi juga, sekaligus ucapkan terima kasih karena sudah membantu juga di dalam proses pengurusan dokumen. Akhirnya puji Tuhan saya bisa diterima dan mungkin nanti uh, akan masuk mulai bekerja nantinya di bulan Februari atau Maret. Nah, apa sebenarnya yang mau saya sampaikan melalui kesaksian ini? Tidak peduli apapun yang kita alami, baikkah burukkah dalam sudut pandang manusia, tidak peduli dalam situasi apapun. Saya ingin kita semua mengingatkan diri kita bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Kenapa dia dia melakukannya? Ya karena dia setia pada janjinya, karena dia mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya dengar ada banyak sekali orang bercerita tentang pandemi yang melemahkan penghidupan mereka, dan 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 saya rasa ini waktu yang sangat tepat untuk mengingatkan orang-orang di sekitar kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita semua, bahkan nantinya sampai kita kemudian kembali kepadanya, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Thank you.